Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamna wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sahabatku sekalian, sahabat biker muslim Bulukumba yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah online yang ikut menyaksikan live streaming kita di channel Bikers Muslim Bulukumba. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita di sisa-sisa umur yang Allah masih titipkan kepada kita, sehingga insyaallah kita semua bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Salawat menyertai salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, nabi yang tentunya kita jadikan idola terbaik dalam mengarungi kehidupan kita di atas dunia ini. Patah lagi, ini adalah bulan kelahiran beliau. Tentunya menjadi momentum bagi kita untuk lebih mencintai Rasulullah SAW yang justru tidak pernah kita bertemu dengannya, tapi dia memikirkan umatnya yang begitu sayang kepada umatnya, sampai-sampai di akhir hayatnya yang dia ingat hanya umatnya. Mudah-mudahan wujud kecintaan kita wujudkan dengan banyak-banyak bersalawat kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan kepada kita. Jangankan kita, malaikat dan Allah juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada alasan untuk tidak bersalawat kepada Rasulullah, dan tentunya mari kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, istiqomah di atas sunnahnya, sehingga insyaallah kita semua termasuk umatnya yang akan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baiklah jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam hari ini kita tidak terlalu lama menyampaikan materi karena ada agenda setelahnya, dan malam hari ini juga kita tidak membahas mengenai fadilah amal seperti biasanya, karena malam hari ini momentum Sumpah Pemuda. Jadi kita sedikit membahas tentang pemuda, karena saya masih anak muda, meskipun ekornya sudah 3, termasuk Om Cino. Jadi kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca surah Al-Kahfi. Dan mudah-mudahan yang hafiz bisa mengoreksi bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Ayat yang kita bacakan ini adalah surah Al-Kahfi ayat 10 sampai 13. Allah sampaikan kepada kita tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah tidak asing dengan surat Al-Kahfi. Di dalam surah ini ada kisah tentang pemuda dalam goa yang mengisahkan pemuda yang kokoh dengan prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai tekanan yang dia hadapi di lingkungannya, lalu mereka menyelamatkan diri masuk ke dalam goa dan tertidur dalam waktu yang lama. Dalam sejarah, kalau tidak salah dia tertidur, mohon dikoreksi kalau salah, 309 tahun. Dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Ashabul Kahfi ini seharusnya menjadi momentum bagi kita anak muda atau yang mengaku dirinya masih muda, yang kebanyakan sekarang kita bukan Ashabul Kahfi tapi Ashabul Selfie. Sedikit-sedikit selfie. Mau sholat selfie, mau makan selfie. Dan jamaah sekalian, yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini, ada 3 poin yang dapat kita refleksikan dari pemuda dalam goa. Yang pertama, yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini, bahwa para pemuda yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu memegang erat nilai-nilai idealisme, memegang erat nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat sekarang banyak anak muda demi dunia dia menggadaikan keimanannya. Asalkan dia diberikan jabatan misalnya, asalkan dipenuhi kebutuhannya, dia rela keimanannya kepada Allah kemudian dibeli hanya untuk persoalan dunia. Dan kita balik dari sejarah bangsa kita, bagaimana sejarah Sumpah Pemuda lahir. Beragam pemuda dari berbagai daerah bersatu, kemudian bersepakat menghasilkan suatu hasil, sehingga pada hari ini kita kemudian memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi mudah-mudahan dari kita tidak menggadaikan keimanan kita kepada Allah hanya untuk kesenangan dunia sesaat. Banyak cobaan ini. Di telinga kita terkadang terbisik, masih muda ki, jangan dulu pergi sholat berjamaah, pergi muka dulu nongkrong di labda, masih banyak di waktu. Terkadang godaan itu muncul.
Mengapa salah satu atau pemuda yang disorot dalam agama kita? Karena pemudalah yang memiliki peran penting nanti, yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan agama kita. Makanya salah satu 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan adalah pemuda yang cinta kepada masjid. Tidak gampang. Banyak pemuda di luar sana, tapi mereka memilih cinta kepada kafe, cinta nongkrong-nongkrong, cinta kepada warteg. Tapi mudah-mudahan kita di sini lebih memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kita membangun keimanan kita. Sekarang kita lihat pemuda kita hari ini, justru mungkin kita jauh dari harapan kita, jauh dari apa yang kita inginkan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih, justru mereka terpengaruh dengan pengaruh negatif teknologi itu sendiri. Mereka tidak bisa membatasi dirinya. Karena anak muda itu masih tinggi, masih kencang nafsunya. Semuanya bisa dia kerjakan. Sana gaspol. Tidak ada. Karena jiwa mudanya masih membara-bara. Maka kalau tidak dilandaskan keimanan kepada Allah, kita tidak bisa mengerem hawa nafsu kita, maka masa muda kita akan tergelincir ke dalam kemaksiatan. Maka bercermin dari pemuda dalam goa, mereka rela meninggalkan kesenangan dunia lalu mengasingkan diri masuk ke dalam goa. Maka inilah refleksi yang kedua. Kita harus rela meninggalkan zona nyaman kita, meninggalkan rasa nyaman kita, demi kemudian menuju semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan menuju Allah itu tidak mudah. Istiqomah dalam perintah Allah itu tidak mudah, karena godaannya adalah hal-hal yang sangat disukai oleh manusia. Zina, minum-minum, joget-joget dan sebagainya. Bahkan di dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah surat Muhammad ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Kata Allah, orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makannya binatang ternak. Wan naru maswal lahum. Neraka jahanam tempat mereka. Jangan sampai hari ini kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bangga dengan ibadah wajib kita. Oh, kita sudah bisa misalnya sholat 5 waktu. Hanya cukup sampai di situ. Kita sudah bangga. Lalu kita tidak memperhatikan ibadah-ibadah sunnah kita. Bahkan ada saudara kita justru bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan lebih parahnya lagi, dosa-dosa yang dia lakukan dia anggap sebagai kebaikan bagi dirinya. Maka hari ini jangan sampai kita hanya paham makan, paham minum, paham tidur, paham istirahat, paham bersenang-senang, padahal kita hidup di dunia ini tidak digunakan untuk beristirahat, tapi kita gunakan untuk terus berbuat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diumpamakan hanya seperti binatang ternak. Makan, minum, tidur, begitu terus. Padahal tujuan kita sekali lagi diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda Ashabul Kahfi keluar dari zona nyamannya. Mereka memilih untuk mengasingkan diri di dalam goa. Dalam beberapa sejarah Nabiullah Muhammad SAW pernah beberapa kali juga
mengasingkan diri di dalam gua. Gua Hira, gua Sur, ketika dia dapatkan hidayah serta bersembunyi bersama Abu Bakar. Jadi sangat penting kita kemudian memilih tempat yang kemudian membuat kita, memberikan kita ketenangan di dalam hati kita. Kemudian jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah kekuatan komunitas, kekuatan kelompok kita, kekuatan komunitas kita yang menjadi semangat untuk terus menghidupkan nilai-nilai agama di dalam komunitas kita. Di dalam kisah ini sangat penting kemudian kita hidup bersama komunitas kita, keluarga kita, kebersamaan yang didasarkan visi dan misi yang sama, tujuan yang sama. Maka di dalam surah yang sama ayat 22 Al-Quran menyampaikan kita ada perdebatan jumlah mereka. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, dan bahkan ada yang mengatakan jumlah pemuda itu 7 bersama 1 ekor anjing. Tapi poin pentingnya, tidak penting berapa jumlahnya, tapi yang lebih penting adalah kesatuan tujuan dari pemuda yang di dalam gua ini. Mereka memiliki satu tujuan, yaitu didasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita di komunitas Bikers Muslim Bulukumba tentu satu tujuan kita. Sebagaimana yel-yel kita, tagline kita, Born to Ride, Ride to Jannah. Jadi memang kita pengendara hanya mampir sebentar di dunia, mempersiapkan bekal untuk kemudian melanjutkan perjalanan yang justru lebih jauh, yang lebih lama di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kemudian kita insya Allah dikumpulkan bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua di sini pasti mau masuk surga. Tidak ada yang tidak mau masuk surga. Tapi persoalannya apa yang sudah kita lakukan untuk kemudian Allah bisa memasukkan kita di dalam surga. Maka kemudian kalau ada komunitas yang tidak sesuai dengan keimanan kita, yang justru membuat kita jauh dari Allah, untuk apa? Karena nanti kemudian kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Mudah-mudahan sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Ashabul Kahfi yang diabadikan di dalam Al-Quran bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang pemuda atau yang masih mengaku muda untuk terus memperbaiki kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rela keluar dari zona nyaman, usaha supaya kedekatannya dari Allah itu bisa lebih baik. Kita rela bangun subuh padahal kita punya kesempatan untuk melanjutkan tidur kita. Kita rela berhenti meninggalkan pekerjaan kita untuk sholat duhur misalnya, sholat asar misalnya. Banyak kesibukan dunia yang rela kita tinggalkan padahal kita punya kesempatan untuk hanya melanjutkannya dan meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita keluar dari zona nyaman itu hanya untuk kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan itu sendiri, kalau tidak ada teman yang mampu menasihati kita, karena keimanan kita yasidu wa kadang turun kau datang sen kutu-kutu nanti malas, karena itu memang godaan. Malas sen sholat dulu deh, besok-besok, padahal sebentar mati. Jadi manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita.
Kalau persoalan kebaikan, kita harus berlomba-lomba. Tidak perlu ditunda-tunda. Kita tidak mau menunda-nunda hal-hal yang kita inginkan. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menjadi pemuda yang kali illallah di atas diri kita, di kampung kita, bahkan di negara kita, sehingga kemudian kita menjadi pemuda yang menciptakan keadilan dan perdamaian di saat banyak pemuda yang kemudian justru terpaku dalam diskriminasi dan proses kebencian antara saling. Jadi ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa menjadi the next Ashabul Kahfi yang bisa menjaga keimanannya di mana saja. Bahkan kalau ada godaan, dia mengatakan inni akhafu ilallah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah jadi pemuda ashabul selfie yang sedikit-sedikit selfie. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pengajian singkat ini bisa memotivasi kita untuk menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pemuda yang mengabdikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan khilafan adalah milik kami pribadi. Saya sebelumnya minta maaf, mungkin tidak bisa lanjut sholat bisa bersama-sama kita semua karena ada agenda selanjutnya. Jadi mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Dan sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dan khilafan adalah milik saya pribadi. Pepatah Arab mengatakan unsur maqala dan surman qala. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirida wal inayah.